Ini kesempatan bersejarah. Ini benar-benar peluang untuk mencapai perdamaian di Gaza. A man that I really like a lot he's definitely tough. I don't want to fight him. President Prabowo of Indonesia. Thank you very much. Please. This is a big Itulah sepenggal pujian yang dilontarkan Donald Trump kepada Presiden Prabowo dalam pertemuan Board of Peace di Amerika Kamis 19 Februari lalu. Donald Trump menyebut Prabowo sebagai sosok yang kuat karena mampu mengelola negara sebesar Indonesia. Board of Peace adalah Dewan Perdamaian Inisiatif Presiden Trump yang berfokus pada penyelesaian rekonstruksi Gaza. Sebelumnya dalam pertemuan perdana Board of Peace, Panglima Pasukan Stabilisasi Internasional Mayor Jenderal Jasper Jeffers mengumumkan Indonesia mendapat jabatan sebagai Wakil Komandan ISF yang fungsi pasukannya menjaga implementasi gencatan senjata dan stabilitas jangka panjang. Presiden Prabowo menyebut siap mengirimkan pasukan awal dalam kurun waktu 1 hingga 2 bulan ke depan. Ia juga menyebut akan mencari pemimpin pasukan yang cakap. Pak, soal pengiriman pasukan gimana Pak? Ya kita siap, kita tegas. Kapan Pak kira-kira akan dikirim? Mungkin ya kelompok-kelompok advance mungkin tidak lama lah, mungkin 1-2 bulan ini juga ya. Pak, soal penunjukan ISF Pak? Tadi kan ditunjuk jadi wakil komandan ISF. Iya, mereka minta kita jadi deputy commander. Ya. Strateginya Pak? Seperti apa Pak? Hah? Strateginya seperti apa ya? Strategi? Maksudnya strategi apa? Jika dipilih menjadi wakil komander ini seperti apa? Ya dipilih ya kita cari yang bagus ya. Selain menyatakan Indonesia sebagai Wakil Komandan International Stabilization Force, KTT Perdana BOP juga menghasilkan beberapa poin lainnya. Ada 5 negara anggota BOP yang akan menjadi pengirim pasukan pertama ke Gaza. Mereka adalah Indonesia, Maroko, Kazakhstan, Kosovo, dan Albania. Sementara itu ada pembagian 5 sektor ISF di Gaza. Personel ISF akan dibagi ke dalam 5 sektor di jalur Gaza, dengan masing-masing akan mendapatkan 1 brigade ISF. Kelima sektor itu adalah Rafah, Khan Yunis, Deir al-Balah, Gaza City, dan Gaza Utara. Dalam kurun waktu dekat, personel ISF akan diterjunkan di wilayah Rafah di Gaza Selatan, dan dari sana, ISF secara berangsur akan melanjutkan operasinya ke wilayah utara Gaza. Poin selanjutnya yang dihasilkan adalah komitmen Amerika Serikat yang akan menyumbang sebesar 168 triliun rupiah dan 118 triliun rupiah lainnya akan ditanggung anggota BOP lainnya. Dana tersebut akan digunakan untuk program rekonstruksi Gaza. Di sisi lain, menurut pengamat, bergabungnya Indonesia ke dalam Board of Peace menjadi opsi forum alternatif yang baik dan perlu diambil demi perdamaian dunia. Namun Indonesia tetap harus berhati-hati atas potensi agenda tersembunyi Trump atas Palestina. Jadi satu sisi Indonesia mendukung ya, tapi di sisi lain juga tetap hati-hati dalam pengertian kita jangan sampai terjebak pada agenda tersembunyi Trump gitu. Jadi kalau kita bergabung kan kita bergabung tidak menjadi sekedar anggota tapi pemain kunci ya. Jadi kalau kabarnya kita membayar keanggotaan $1 miliar ya, $1 juta ya. Saya kira itu menjadi sebuah modal bagi Indonesia untuk bisa terlibat langsung di sana. Jadi dengan catatan memang kita tidak terjebak pada agenda Trump itu. Konflik Palestina-Israel sudah berlangsung sejak puluhan tahun lalu. Publik dunia selama ini sudah disuguhkan berbagai peran lembaga internasional yang mencoba menyelesaikan konflik Israel-Palestina, namun cenderung tidak efektif. Lalu apakah kehadiran Board of Peace besutan Donald Trump bisa menjadi obat mujarab bagi konflik Palestina-Israel?